Kalian dari sini sudah bisa jelas melihat bahwa kalau kita lakukan info seperti ini, dia tipenya objek kan. So, kalau tipe objek itu nggak siap untuk diproses ya. Ini tidak siap untuk diproses. Yang siap itu adalah tipenya numerik. Nah, semua instansnya itu adalah 1465. Jadi kalau kita lihat di sini, 1465 bagus semua ini ya, semua non nul dia berarti semua lengkap. Nah, itu dia. Cuman dia tipenya adalah objek. Nah, kita lihat lagi di sini, statistiknya kalau tipe objek itu ya begini. Tidak tidak memberikan yang diharapkan ini nih. Tapi kalau kamu menggunakan coffee shop, ya untuk yang coffee shop ini, kalau kita lihat tipe datanya dengan info, ya dia ini lebih bagus karena di sini bisa dia terlihat quantity ya kan, kuantitinya integer, SID ini sales ID, seller ID kalau nggak salah ya, seller location object, which is sales ID ini nggak terlalu penting. PID, product ID juga nggak terlalu penting, cuman ID kan. Tapi yang penting itu adalah unit price. Nah ini penting ini unit price nih. Unit price itu penting. Jadi ini yang harus kita ubah-ubah nanti ya. So, kalau dia tipenya integer, ini siap buat diproses. Cuman yang penting itu malah tipenya objek, yaitu yang ini. Unit price, kategori, tipe ini mungkin kelihatannya sih penting yang terutama yang unit price harga dari item itu. So gimana caranya kita ini melakukannya ya? Convert via numerik. Ini convert objek ada lewat numerik, ada lewat encoding gitu. Nah, ada via encoding. Jadi kalau yang numerik unit price tadi kita convert saja dia sehingga menjadi float 64. Oke. Nah, dia jadi float 64 kan. Nah, setelah itu, nah ini belum kita lihat, belum kita cek hasilnya. Memang dia jadi float, tapi lihat dulu, bagus nggak hasilnya? Karena apa? Jika kamu tadi, lihat ya, yang ini pentingnya kamu mengolah data sebelum memproses. Understand dulu what your data snapshotnya seperti apa. So, this is important. Okay, come on, look up here. Dia originalnya, pay unit price itu adalah seperti ini. Lihat, semua entries-nya adalah 5.000, sorry. Dan kalau kamu lihat di sini, unit price itu sudah 5.000. It means that all of the column completed. Tidak ada yang missing value. Semuanya complete, berisi dia. But, ya, after we do the conversion from the object to numeric tadi itu, via to numeric ini, ya, yang harus kamu amati adalah apakah ada perubahan. Oh, ternyata dia ini, wow, ini signifikan banget ini. Dari 500, sorry, from 5,000 become 1,528 ini artinya dia ada reduction sekitar 3.500 atau 3.472. Banyak banget itu. Ada yang missing 3.472 row. So can you imagine ya. Ini sebesar 70% dia itu hilang datanya. Berarti ada yang salah dari pekerjaan kita. Oke, so ini yang mau kita inspek sekarang ya. Nah, kemarin saya belum sempat mengingatkan kamu karena. So let's go start with the load lagi datanya coffee shop. Oke, start your data, load your data coffee shop ini. So make sure you load your data. So our objective is to observe lah how what exactly the result of the converting. Why it becomes a lot of missing value di sana kan? Sampai 75% dia missing value. Emang ada apa sih di sana? Mungkin kita ada kesalahan. So, the original one unit price is 3 point, koma. Di sini bukan pakai titik, dia pakai koma nih.
3 titik, 3, 2 titik. Nah, gini ya, 2 koma dia. Oke, so what happen after we do the conversion nih. So, kamu jalankan. Oke, so we have this. Nah, cuman kamu belum sempat melihat apakah di F-nya sekarang. So, kamu tambah di sini di F, di bawahnya tadi. Tambah di F saja kamu lihat dia. So, you can see here. Nah, ini hasilnya. Wow, banyak dia NaN ini not ini artinya not available lah, atau dia missing, atau dia kosong. Itu NaN biasanya dibuat. Oke, kamu lihat ini 3,0, 0, 2,0, 0, wow, 3,0. Oke, coba. Kenapa 00? 3,0, 00, 2,0 ya. So, kamu fokus ke bagian sini aja dulu. Ini menunjukkan sesuatu nih. Ya. Isi kosong, kosong. Isi kosong. Oke. Nah, dari sini kamu coba benchmark dia dengan original versionnya. When we look up, original versionnya itu tadi adalah ini. Isi kosong, kosong, isi. However, this is tail lah. Not tail, saya mau yang headnya dulu. Karena head yang mau kita lihat tadi. 3, berapa tadi dia headnya ya. Nah ini. Wow, inilah mungkin jawabannya. Ini 3, isi tadi kosong, kosong, isi. So, dari sini kamu bisa melihat bahwa 3 ini berubah jadi 3,0. Ya kan? Dan 3,1 menjadi NaN dia. Nah, inilah dia biang keroknya nih. Ini pun jadi NaN nih. Yang ini jadi 2,0. Jadi kalau dia mengandung koma, kelihatan dia menjadi gagal. Ya kan, itu pattern yang kita amati. Sehingga yang tadi nilainya ada malah jadi missing. Wow, ini nggak bagus. Karena kamu mengkonversinya langsung membabi buta begitu, maka hasilnya pun menjadi seperti tadi. So, gimana caranya kita melakukan perbaikan? Oke, so di sini saya kasih satu notes dulu, ya, P unit price-nya 15.20. Nah, so you put here, nah, ya, sebagai catatan, jadi you bear in mind that that after uh, after converting it, my result to missing or to NaN, NaN or missing value. Bisa saja dia menjadi hasil yang missing value. Oke. Nah, in this example, in our example, in below example, okay, notice that the P price, P unit price, okay, P price, uh, P price, ya, dari P price ini was is falling down from. Nah, dari dia 3.000, 5.000 ya, instance to tadi berapa? 1, 5, 28. Nah, jadi segini dia. Oke ya, jadi dia. Nah, ini artinya ada sesuatu yang harus kita indicate that we should do standardize, atau we should do mungkin kita harus melakukan standar format dulu lah, standardize the format lah. Nah, itu mungkin yang perlu dicatat ya. Silakan. Nggak saya record tadi. So, tadi barusan buat prompt seperti ini. I'm working with Python. Now I need to convert.
Kita masukkan semua tipenya, kita mau ke float dia. Lalu komen yang kita pakai adalah ini. Tapi kita punya beberapa yang NaN. Gimana caranya? Itu karena dia koma, padahal to numeric itu menggunakan dia nggak koma, tapi dots. Oh, jadi dia memberikan satu cara menggunakan regular expression. Ya, untuk mengubah dulu komanya menjadi titik. So, hasilnya adalah yang ini. So, this one line saya copy dulu. Oke, so let's try. Kita masukkan ke dalam ini. Nanti saya copy ke kamu. Oh ya, saya copy sekarang dulu nggak apa-apa. So, itu lihat aja dulu ya di dalam uh, chat meeting chatnya. So ini let's try um, in here lah. Nah, so di sini kita ganti dulu supaya unit price-nya, oh sorry not in here. Unit price-nya menjadi uh, sebelum dia menjadi numeric ya, kita ubah dulu dia menjadi float. Oke, so after that kita baru ubah dia ke numeric gitu kah? Ya, oke, step by step aja ya. So yang atas saya tutup, yang bawah saya langsung jalankan. Oke, ini dulu. So ketika kita jalankan, lalu kita coba cek apa hasilnya, saya di-F-kan lagi. So ini saya close dulu sebentar, saya jalankan saja dulu. So let's see apa hasilnya. Nah ini 3,00, 3,01, 4,5, 2,0, 3,1, perfect nih. Oke, bagus banget hasilnya. So after this saya bikin infonya. So let's check. Dia sekarang hasilnya apa? Wow, perfect ya. Nih, ya, ini semua sudah benar. So this is the end result ya. Kamu bisa lakukan adjustment. Silakan di-adjust dulu. So this is not working. Ya, this is not working. Okay, like this one. This is working since or because we first replace juga then proceed. Oke, so semoga kalian jadi mengerti. Nah, setelah ini kamu di-F-kanlah dia, dapat hasilnya bagus. And after that, kamu bisa melihat um, statistiknya. Oke, so di sini kamu bisa melihat describe-nya. So describe statistiknya, after the structure, bikin statistiknya. Nah ya, so statistiknya kamu jalankan. So can you see here that P unit price-nya lebih oke. Nah, so kalau kamu lihat P unit price ini, kamu akan bisa punya gambaran ini max-nya unit price 28. Ini coffee ya, coffee $28 itu yang mahal sekali. Tapi mungkin dia bukan beli kopi di sini. Maybe dia belinya coffee makernya kah, atau mungkin kapsulnya yang satu pack kah, sehingga harga 28. Not sure. Tapi kalau kamu lihat di sini sebetulnya rata-ratanya cuma $3,2 saja, which is ini mungkin sekitar 50 atau 60 ribu lah. Oke. So, ini ada yang lompatan sedikit, tapi rata-ratanya di sini. Dengan harga paling rendah adalah segini. So, kamu bisa melihat kalau kita punya harga yang sampai di sini, misalkan di sini adalah 50 misalkan, topnya 50, which is di sini 25 kan. Ya, ini 25 lah. Oke. Nah, so, yang 28 ini max ada yang belanja di sini.
Tapi rata-rata belanja itu kalau diminkan di sini dia. Di sinilah kalau orang belanja. Nah, tapi ada yang tinggi juga. Nah, ini artinya dia lompatannya jauh banget. Karena minimum itu di 0,8 jauh di bawah ini, belum juga satu. Minimum di sini, tapi maksimum ada tinggi banget. So, kalau kamu lihat garis ini, sebetulnya di bawah sini belanja, tapi ada zup naik ke atas. Oke, so ini menarik datanya, tapi itulah yang menjadi snapshot data kita. Oke, nah, kamu bisa melakukan hal yang sama ya. So I give you homework, you can do the other. Apakah sudah ya? Karena kita belum selesaikan untuk hal yang lain. Tapi maksud saya sih ini unit price ini tadinya dia objek sudah kita ubah. Nah, oke, sekarang kita coba. Yang location itu namanya pakai encoding ya. So you have to differentiate between the converting dengan encoding. Converting itu maksudnya adalah mengubah tipenya saja dari dia string menjadi integer. Tapi in prinsip value-nya 2,0 ya 2,0. Tapi kalau kamu bilang dia encoding, ada yang diubah. Ada yang diubah bukan sekedar mengubah tipe, tapi value-nya pun kita bikin satu map atau satu penanda boleh. So seperti location di sini. Locationnya ini misalkan kamu lakukan dari location as location where is it? Nah ini, yang dulu location misalkan Manhattan kah dia atau apa, dia ubah menjadi angka. Kenapa? Kalau dia sudah mengubah jadi angka seperti ini, dia akan lebih mudah untuk diproses. Dua ini mengindikat sesuatu. Ya, so ini dia kita melakukan pakai mengubahnya pakai uh, transform. Satu lagi, kalau kamu pakai one hot encoding, nah ini dia kalau data-data yang sifatnya ordinal, ya jadi misalkan um, apa ini, kayak location juga kah? Oke, location, nah, ini juga bisa juga sih diganti. Tapi kalau seperti itu kamu nanti bisa lihat perbedaannya gini ya. So saya ulangi lagi dari atas, load lagi datasetnya. Saya load dataset di sini sudah. Oke. So kita lihat datanya ini untuk location di sini dia Lower Manhattan, Lower Manhattan, Lower Manhattan. Oke. Ini sebetulnya tidak menunjukkan level baik, buruk atau uh, biasa, baik, buruk atau apalagi ya, baik, buruk atau sedang, enggak ya, atau low, moderate atau high. Tidak menunjukkan sebuah jenjang dia. Ini hanya menunjukkan lokasi saja. Tuh kalau lokasi begini, kamu cocoknya pakai yang label saja. Tapi kalau kamu pakai misalkan baik buruk sedang tadi atau tinggi itu kamu bisa menggunakan yang pakai data jenjang yaitu pakai encoding di sini. Nah, yang encoding yang mana yang cocok di sini? Apakah kategori ya kategori sih semestinya, but we don't have the kategori di dalam data kita. Nah, kalau ada data kategorikal, kamu boleh pakai yang encodingnya. Tapi di sini kita nggak punya data yang kategorikal. So, kita lihat di sini. Nggak ada atau skill seseorang boleh atau misalkan jarak larinya atau tinggi badannya boleh dikategorikal saja. Tapi ini kita nggak punya. Oke, so that's it ya. So masuk ke statistik, describe sudah. So last one kita pakai yang nomor 6 lah di sini. Sudah exploratory. So let's see the structure statistic and then we go to the number the last one. Okay, so um, ini kita buat dengan uh, masih exploratory di sini kita pakai yang histogram. So nomor 6 kita pakai chart. Oke, kamu silakan buat chartmu. Oke. Nah, untuk bikin chart ini
Ya, kita bisa bikin misalkan menggunakan macam-macam ya. Number one misalkan kamu bisa buat box plot, ya. So, kamu bisa buat box plot. Nah, untuk box plot ini, ya kamu bisa mengimport dulu, oke? Import dulu Seaborn namanya. So, Seaborn actually this is for the graphical, for the visualization of the data. Okay. So, kamu bisa make like this. So, SNS the box plot, okay, of the DF. Nah, so by doing so, you call all of the attributes lah. Tapi attributes yang mana? Attributes yang bisa diproses uh, secara numerik ya. So ini dia. Oke, so where is the unit price? Unit price nggak masuk sini karena tadi saya belum melakukan converting dia. So membuat begini, oke, oke. Nah, tapi saya nggak punya di sini unit price. Tak dulu ya. Oke, so that's it. Ya, import Seaborn SNS, NSS, sns.boxplot.df. Nah, kalau kamu lihat di sini dia TID, T quantity, SID, PID. Nah, transaction ID, ya ini nggak bermanfaat lah ini sebetulnya karena cuma ID ya. Mana unit price? Tadi saya belum melakukan conversion tadi karena tadi sudah saya load ulang. So di sini saya jalankan ulang isi unit price-nya, make sure that unit price-nya sudah menjadi load. And after that you can do the box plot again. Supaya dia muncul di sini unit price-nya. So unit price-nya ada di sini dia. Wow, kenapa sangat kecil? Yes, because under TID ini dia jomplang banget sampai sampai 4.000. So this is not fair ya, karena kalau kita lihat di sini dia malah ini ditiadakan. So we can take out, we can make it one by one. Not all of not all of the attributes. No, this one is for this is for all numeric attributes. Oke. Okay. Nah, so ya kalau kamu mau mengambilnya untuk spesifik, for specific attribute itu, ya kamu tetap aja pakai ini. Oke, okay. However, kamu harus buat dia salah satunya pakai apa. Nah, misalkan unit price yang mau kamu ambil. So, just unit price, yang ini kamu bisa close saja. Oke, okay. So by doing so, kamu punya ini. Wow, ini keren banget ini. Oke, okay, so you have the unit price. Okay, so you can see this the unit price. Okay, adjust the code dulu. Observe this. Nah, ini menarik banget ini. Wow, ini yang disebut dengan outlier. Ya, outlier. So actually dia ini berada di luar dari um, di luar dari this is the outlier. Ini di luar dari rentang batasnya. Rentang batasnya yang mana? Yang ini. Ya, so you have the maximum, you have the minimum. So actually data kita itu kalau sudah punya ini kita bisa lebih confidence untuk memprosesnya ya. Kenapa? Kamu bisa melihat di sini bahwa garis tengah ini, saya lupa ini min kah atau median kah? I'm not sure. Maybe this is median or min lah. Tapi dia nggak terlalu jauh. Yang tengah ini loh, yang ini. Oke ya, not sure min atau median. Tapi yang ini sama yang ini. Nah, itu kamu bisa dapatnya dari standard deviation ya, STD. So that's why kamu perlu melakukan satu uh, describe dulu. Masih nggak describe yang tadi. Ini saya bilang ke atas tadi. You describe the again lah yang ini. Ya. So you do the statistic. Kamu lihat di sini bahwa after you do statistic P unit price ini, oke, okay, dia punya standard deviation 1,69. Oke, okay? Apa maksudnya ini? Hasilnya adalah penyimpangan dari nilainya saya susah mungkin rata-rata lah, min lah ya. Naik ke atas atau turun ke bawah itu sekitar 1,6. So,
Kalau you punya 3,2, dia naik ke atas ya kira-kira dia mungkin 4,8 atau 4,9 lah. Ke atas lagi, manjat dia. However, dia going down, dia bisa menjadi 1,6 atau 1,5. So, dia ke 4,8 atau 5 lah mungkin ya top-topnya dia dengan 1,5 low-low-nya dia. Nah, apa itu maksudnya? Di sinilah maksudnya yang mau saya sebutkan tadi. Nah, ini ya. So, ini, so you have the mean, dia top-topnya di atas sini ya mungkin sekitar 4,8 atau mungkin topnya 5 lah. Karena standard deviation ini menyatakan gap penyimpangannya. Ya, so gap dari mana? Gap dari mean. So mean-nya naik ke atas berapa? Sekitar nilai standard deviation-nya going down dia sekitar berapa? Turun dari standard deviation-nya. Kira-kira segitulah data yang diterima. Jadi kalau kamu mau lihat di sini, dia naik ke atas atau turun ke bawah, yaitu berarti dia sekitar 4, berapa tadi saya bilang 4,5 atau mau ke 5, ya itu mungkin ke sini lah. Ke sini nih. Nah ini ya, ke sini nih. Ya. Jadi area-area yang memang masih masuk akal itu adalah di sini, di sini. Jadi ini data yang sangat normal. Jadi kalau ada orang yang melakukan spending di atas ini, itu termasuk outlier dia. Jadi ada yang beli memang di angka 28, tapi 28 ini mau diproses langsung nggak? Maybe no lah. You have 5,000 data, okay, actually you have the 5,000, okay. Dan 5,000 itu I believe maybe only 20 or 30% lah yang masuk ke dalam kategori outlier ke sini. Ya mungkin 70%-nya itu ya mungkin di dalam sini lah dia. Sekitar 3.500 mungkin ada di antara ini. Jadi kamu mau proseskah semuanya secara statistik, nanti kamu melakukan prediction atau classification, atau kamu cukup konsentrasi di yang sini saja. So that's why ketika kamu berhasil menunjukkan chart seperti ini, it means that actually you have the perspective, okay? You have the vision lah. So how your end result become, how end result will be looks like kalau datamu seperti ini, ya kan? Karena banyak outliernya. Nah, tapi jangan salah, outlier ini sebetulnya menarik untuk diperiksa. Mengapa mereka outlier? Kapan mereka belanja? Para outlier ini, kenapa? Outlier ini outlier positif ya. Ada juga outlier di bawah ini. Tapi nggak ada di kita di sini. Contoh di kafe ini nggak ada. Belanjanya ekstrim. Wow, siapa ini? Kapan dia belanja? Nah, ini cocok untuk dilakukan uh, gimmick lagi lah marketingnya. Misalkan ada orang yang belanja diamati, oh ini tiap hari Kamis, ini banyaknya Kamis nih, ya udah Kamis kamu atur layout tokomu buat lebih menarik, buat orang lebih betah, lebih banyak diskonnya, bukan diskon dia, karena tanpa diskon pun dia udah belanja banyak sih sebetulnya. Oh mungkin lebih baik kau buatlah sesuatu yang member get member kah, hal-hal yang sifatnya membuat para orang-orang yang belanja lebih royal ini lebih suka untuk datang di hari Kamis. So hari Kamis more special lah layoutnya kah, atau mungkin staffnya lebih welcoming, atau musiknya lebih apa deh, we don't know lah. Kenapa? Di sini tuh uangnya banyak yang belanjanya. Oke, kalau yang ini Senin sampai Sabtu ya mereka akan datang aja lah karena spendingnya antara 0,1 sampai kira-kira 5 dolar gitu ya, which is you do nothing pun mereka datang lah untuk minum kopi. Tapi yang ini yang duitnya banyak, ini yang perlu kamu pilih. So outlier analysis actually is very important. So this is very important when you are hands-on with the data, kamu jago main data, apa sih yang nggak bisa kamu kerjakan? Ya, kamu jurusan teknik industri atau logistik. Ketika kamu punya data, kamu bisa melakukan optimisasi. Kamu bisa melakukan strategic planning untuk melakukan apa action-action yang memang melakukan eh, apa namanya yang lagi ya lebih bagus lah, dia lebih implementable lah, dan lebih making money tentunya ya. Nah itu yang dilakukan ketika kita punya punya data dan berhasil memvisualize-nya. Oke, so I think that unit price will be very important here. Tapi sekali lagi, kalau kamu melihat secara keseluruhan,
box plotnya. Yang numerik saja ingat ya, numerik TID, no important lah, transaction ID. Wow, maybe the quantity. Maybe quantity also important. So I want to take the two things lah, quantity as well ya. PID nggak usah lah. So I want to take a look on this. So T quantity. Berapa kuantitinya kalau orang belanja? Oke, so again di sini yang mana nilai minnya? Saya pun tak tahu kenapa nilainya, kenapa nggak ada garis di tengah ini. Apakah di sini minnya nempel? Nggak tahu saya. Tapi menarik ketika dia ada batas yang wajar di sini. Wow, ada yang lompat sebagai outlier. Apa ini? Siapa ini? Kapan ini? Beli apa dia? Tapi ini cuma satu dong. Ya, mungkin dia kebetulan datang lewat melintas dari kafe kita, dia beli kopi yang agak mahal dikit atau lebih banyak dikit atau belinya empat, tapi ini jarang lah terjadi. You know what I mean ya? Mungkin dia drive thru satu mobil rame-rame orang kantor 5 orang beli kopi 4 bungkus atau 4 cup gitu ya. So cuma satu lah. Sudahlah abaikan aja. Saya rasa itu nggak oke lah untuk dianalisis. Beda sama yang ini. Oke, beda sama yang satu lagi ini. Ayo, nggak boleh di overlay. Sorry. So ini beda dia. Ini sering terjadi loh. Ya, this is frequently happen. Walaupun when you have kind of berapa data tadi 5.000 dia cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini menarik lah karena dia nggak cuma sekali 2 kali. Oke, now we do this the unit price dan quantity sekali lagi. Oke, so when the quantity what happen, balik ke sini lagi. Oh, orang itu belanja biasanya antara 1 sampai 2. Rata-ratanya berapa ini? Untuk lihat rata-ratanya, you can go up again, look at the statistiknya. Untuk quantity, how many rata-ratanya? 1,4. Minnya berapa? 1. Max-nya berapa? 4. 4, 1. 1 ke 4 dengan rata-rata 1,4. Dan standar deviasinya 0,5. Jadi ya 1,4 tambah setengah ya mungkin berapa nih? Mungkin sekitar 3. Ya nggak banyak-banyak lah. Karena standar deviasi ini menyatakan penyimpangan atas bawahnya ya. Kalau kamu tahu standar deviasi, kamu tahu lah kira-kira dia berapa sih orang datang kalau mau belanja. Lebih dari itu, dia mungkin sudah termasuk pada outlier. Oke. So, ketika kamu punya ini, kira-kira berapa sih orang belanja 1,5 tadi di sini 1,4 dari minnya, terus dia turun ke sini, naik ke sini. Oke lah. Yang banyaknya belanja di sini. Oke. Cuman kalau dia sampai ke 3, ini masih angka-angka yang make sense lah. Dia belanja 3 cup, 3 quantity. However, kalau dia lebih dari 3, ini sudah dianggap sebagai yang outlier. Oke, so, itu yang mau ditunjukkan dari angka ini. Ya, bisa? Oke, bisa ya. Oke, not lah sekali dua. Oke, so itu caranya. Ya, hope you understand untuk data-data yang sifatnya numerik kamu bisa lakukan um, seperti ini. Kamu bisa interpretasi sesuai dengan penjelasan saya tadi. Oke, nah, oke. Nah, kalau kamu mau melakukan misalkan secara di sini bisa aja kamu buat misalkan um, df dari apa di sini, misalkan dari quantity, t quantity, oke, kuantitinya kamu ambil berapa minnya, bisa aja sih pakai pakai data seperti ini. 1 minnya, oke, maxnya berapa? 4, oke, kamu bisa buat dua mediannya berapa minnya, berapa standar deviasinya, boleh ya? Kamu bisa buat seperti ini. Oke, so ini jangan lupa ini semua dibuat pakai print aja, so dia bisa muncul semua. Kan kita sudah belajar tuh pakai print yang format seperti ini. Print yang di format. Oke, oke, silakan di adjust code-nya. Nah, semua yang ini. What happened?
Ya, oh ya, oke, sorry, lupa. Ini harusnya dipakai apa namanya kurung kurawal to indicate bahwa dia itu adalah variabel. Oke, so seperti ini. Silakan adjust lagi code-nya. So kita punya 1, 4 ini, oh, ya, biar lebih oke, yuk kasih buat dia min di sini. Kamu kasih dia buat max, kamu kasih buat dia median, kamu kasih dia buat average, AVG, kamu kasih dia STD, standard deviation. Oke, okay? So this is much more make sense lah. Kalau kamu mau ngambil dia berapa sih minnya tadi di sini? Satu, minnya satu, oke, okay. X-nya ini, sorry saya salah saya. Ini bukan max-nya yang ini, max-nya yang 4 dia naik ke atas. Di sini max-nya 4 ini, oke. Okay? Tapi max-nya itu dianggap sebagai outlier ya. Mediannya 1, average 0,4, sampai 0,9. Jadi ya average-nya kira-kira di sini. Oke. Okay? Standar deviation-nya kira-kira 0,5. Jadi maunya naik ke atas lah. Berapa dia? 3, 2 lah ya. 1,5, 1,4 ya. Ya kan, 1,4 ya ininya ya. Average-nya tambah 1,4 di sini. Ya, ini 1,5. Kita 2 lah naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, itulah yang dimaksud dengan area biru ini. Oke. Itu kalau kamu mau pakai yang cara tadi. Oke, so saya lanjut lagi. Dikit lagi. Nah, kamu bisa menggunakan pair plot juga ya. So, you do this number 62. Oke, you do the pair plot. Nah, kalau kamu pakai pair plot, ini kamu bisa bikin import lagi sama. Kamu import yang ini, import SNS. Oke, dan di sini kamu bikin sns.pairplot. sns.pairplot. Nah, ini kalau kamu mau memperplotkan semua CDF yang numeriknya bisa. Wow, cannot ya. sns.pairplot.df. Seaborn has no attribute pairplot. Seaborn, no attribute pairplot. SNS. Import Seaborn SNS. Pairplot, iyo, typo coy. Nah, ini. Kamu bisa bikin pairplot. Ini pun ekstensif lagi lah ini. Oke. Nah, ini ya, jadi kalau kamu lihat dia pairplotnya ini bisa langsung sekali semua yang numeriknya. Jadi dia bikin dia dua dimensi. Langsung antara TID. Oke, again TID nggak bermakna apapun ya. Tapi kalau kita ambil yang quantity, oke. So you take the quantity dengan price. Nah, kalau di punya saya, price saya ada di sebelah sini, quantity saya ada di atas itu. Oke, so ini naik ke atas. Oke, nah kemudian saya lihat yang si quantity-nya. Jadi apa hubungannya quantity sama price? Nah, di sinilah, di sini dia. Ya, so ini yang saya akan teropong nih, yang ini. Jadi quantity yang ketika harganya tinggi itu tadi, dia beli 4. Oh ya elah, dia belanja 4, makanya kuantitinya tinggi. Ya ini masuk akal lah, mungkin lebih menjawab pertanyaan kita tadi ya. Tapi tadi saya curiga bahwa dia itu mungkin belinya coffee maker atau capsule in one box, one packs. Itulah ya, one package. Satu dos maybe. However, in here I think because the quantity is high and this leads to the unit the unit price. Is it unit price ya? Wait. Tapi ini katanya unit price-nya bukan spending-nya loh.
Ya udah, you dalamin lagi lah. Ini dia bilang unit price-nya, jadi harga per unitnya kok. Oke? Nah, oke, itu bisa kalian coba lakukan pendalaman lagi dengan melakukan pair plot ya. Nah, dah itu dia. Kemudian nomor berikutnya saya lanjutkan dengan 6.3. Oke, histogram plot. Nah, untuk histogram plot ini kamu harus import matplotlib plt, splt, matplotlib spyplot. Nah, ini plotting untuk membuat chart. Oke. Kemudian di sini kamu bisa melakukan show histogramnya dengan mengambil df-nya saja, yaitu siapanya. Misalkan histogram for the t quantity. Oke. Lalu dari sini kamu bikinnya plt untuk dia plot. Oke. Itu saja. Nanti dia akan plot kuantitinya secara histogram. Ya, sorry. plt dot hist. Sorry, so this should be in histogram. Oke, ya, harus seperti ini dia. So, nanti dia akan bikinlah kuantiti secara histogramu seperti ini. Oke, jadi yang beli satu ada berapa, yang beli dua ada berapa. Ya, itu histogram dari kuantitimu. Kuantitimu satu atau dua. Nggak ada yang beli tiga atau empat, mana dia ya? Kok nggak ada? Oke, so ini histogram. Kalau kamu mau ambil lagi yang P unit price juga bisa. So, yang ini kamu bisa tutup. Oke, dijalankan lagi. Ya, ini dia untuk yang unit price-nya. Oke ya, jadi dia yang belinya 1 sampai 5 atau unit price. Jadi kamu lihat di sini 0,8, 3, ini dan seterusnya. Oke, tapi bisa juga kamu bikin histogram dengan satu lagi, kamu bisa buat histogram dengan line lah ini. Jadi ini lebih oke karena dia ada grafiknya. Jadi kamu pakai X di sini, misalkan di F dari si quantity, quantity-nya, lalu di sini kamu buatlah dia sns dot hisplot, oke, X-nya. Nah, si X-nya yang quantity tadi kamu buat. So, dia ada gambar ininya. Cuman nantilah bikin PR supaya gambarnya ini bisa lebih padat ya. Oke, so you buat dulu seperti ini, silakan. Oke, so ini count-nya ya, ini jumlahnya yang sebelah kiri ini count dari quantity-nya. Yang ini adalah transaction quantity-nya berapa. Ini berapa kali dia muncul. Dari satu itu sekitar 3.000 kali. Jadi orang beli itu kalau bukan satu, belinya dua, satu, dua. Ada juga sih yang beli 4 di sini, cuman dia nggak banyak ya, nggak kelihatan. Oke, so oke, ini dia sudah dapat. Oke, so saya bikin di bawahnya lagi. Kalau kamu mau melakukan satu legend misalkan ya, kamu bisa bikin antara PLT, kamu bikin his dari df tadi apa namanya tadi di quantity ya, di quantity. Jadi kalau PLT bikin plot, nah ini kan dia bikin gambar ya. Oke, nah ini hanya gambar saja. Mana dia? Is df income, df is plot ya sorry. Nah ini PLT sorry. So ini hanya gambar saja, oke? Again hanya gambar aja. Nah kamu bisa membuat legendnya, yaitu caranya pakai X label. Nah label ini misalkan kamu buat dia sebagai bawahnya transaction quantity, label itu frekuensi, terus title-nya kamu bikin seperti ini, and finally kamu buat di situ dia sebagai legend. Ya, legendnya kamu buatlah legend, oke, and finally kamu buat dia sebagai show. Nah, ini boleh juga. Nah, ini dia lebih intuitif lagi, ya, lebih mudah untuk dipahami karena dia memberikan judul dan
Ini yang lebih mudah dipahami. Transaction quantity-nya berapa? Oke, jadi misalkan ini kamu buat title-nya and quantity versus frekuensi. Oke, ya. Kamu tambahkan seperti ini dia supaya bisa lebih bagus kelihatan. Nah, oke. Kayak gitu. Beres, ya. Ini saya record, nanti kalau ketinggalan kamu bisa ulang lagi. Terus saya lanjut lagi, bagian bawahnya, yaitu untuk 6.3. 6.3, so 6.4, sorry. Ini untuk scatter, kamu bisa juga untuk melihat sebarannya secara dua dimensi. So, kamu buatnya seperti ini. Ini dia antara apa misalkan? Kamu misalkan antara quantity, TKTY, karena dia harus numerik ya, dengan tadi, apa tadi namanya tadi? P, P price unit price. Nah, so ini kamu lihat dia. Jadi antara X1 dengan Y1. So this one. Oke, kamu buat X1 by 1. Lalu kamu scatter. Ya, jangan lupa untuk scatter ini pun sebetulnya kamu perlu untuk mengimport ini, iPlotnya. Tapi karena tadi sudah diimport di atas, ya di bawah sih aman-aman aja. Karena sudah pernah diimport. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa dibuat lagi. Siapa tahu kamu next time langsung jalankan scatter tanpa membuat import yang di atas. Oke. So, dari sini kamu transaction quantity, unit price, and then PLT, dot show lah di sini. Kalau gini aja, mana dia? Oke, PLT dot show juga boleh. Nah, inilah yang tadi kamu lihat di pair plot tadi. Nah, ini juga sih dia. Nah, ini kamu punya. uh, Nanti bisa kamu buat hal-hal lain lagi ya, antara quantity dengan spending, antara quantity dengan age, dan seterusnya. Jadi kamu bisa melihat secara lebih jelas di sini um, apa hubungan antara quantity dengan price. Jadi price ya. Jadi beli berapa dia? Jadi kalau harga-harga yang mahal belinya satu gitu ya. Tapi kalau harga-harga yang uh, quantity 3, 4 ini ya mungkin harga-harganya sih nggak terlalu mahal. Oke, ya masuk akal ya. Belinya banyak kalau harganya nggak terlalu mahal. Oke, so yang terakhir di sini saya buat adalah yang 64. 64, isi 64 atau 65 bar ya. Kalau bisa pakai bar, tadi kayaknya udah juga sih bar. Um, Cuman ini histogram, ini bar. Oke. So X1 kamu buat di sini, copy aja yang atasnya karena dia sama. Ya, so import lagi di sini matplotlibnya. Oke, X1 and Y1-nya dibuat dulu. And after that kamu bikin PLT bar X1 dari W1-nya. Oke, oke. PLT show, PLT legend. Nah, buat seperti ini. Nah, di sini, oke, mainkan dulu aja. Jadi antara unit price sama product price. Nah, dia membuat bar seperti ini, tapi kurang rapat karena data kita memang cuma simple. Oke, bisa seperti ini. Tapi kamu kalau mau, misalkan mengganti dari barnya ini, bisa aja ya. Kamu misalkan bikin di sini labelnya apa di sini? Quantity versus unit price. Quantity versus unit price. Boleh kamu buat labelnya supaya muncul nanti di title-nya. Ya ini ya, tidak muncul nanti ada legendnya. Dan ya kalau mau color pun kamu bisa ganti pagar di sini. Ganti nggak dia? Nggak ya. Ya udahlah, ganti aja dia red itu. Oke, silakan itu dulu. Nanti saya yang pi.
Coba pi dulu. This is the last one. This is the last one of the last one of the last one. Oh no no no. This is really the last one lah. Saya juga udah capek. So you go to the memang display di sini DF yang kamu ambil adalah P unit price mungkin atau P quantity, and then kamu count aja dia value count, ada nggak value count? Oke, value count nanti kamu lihat berapa kuantitinya. Oke, so ini nanti tuh frame display, ada yang salah nih, DF. Oh ya sudah betul. Nah, so di sini axisnya adalah dari DF H tadi sama DF quantity value count plot to from plot pi, bisa nggak gitu ya? Mungkin PLT title-nya, nah ini kan transaction quantity, oke, dan kemudian kita show dia, nah, apa ya, kosong, wow, makanya cuma segini ya, quantity 1 dengan 2 itu dikit banget ya, sorry. Oke, ya ini nggak perlu lah deh, di XY, no need lah ya. So ini nggak perlu, tapi kenapa dia nggak ada isi ya? Em, oh iya, ini di sini. Nah ini value count plot plot dulu. Ya plot, jangan plot pi ini. Plot kind pi. Nah ya, so ini perbandingan. Weh, kenapa dia double di situ? 1, 2, 3. Oh, ada yang double, ada yang 3 sama 2 ini dikit banget. Itu dia terlalu jomplang lah. Ya, ya udahlah, gitulah. Kenapa datanya sedikit ya? Kamu nanti kasih PR yang datanya banyak. So, figurnya bisa diganti, jadi misalkan lebih kecil. Fixed size 3,5, apa? Fixed size 3,3. Ini ukuran figurnya bisa diatur 5 kali 5 gitu. 5 grid kali 5 pixel kali, bukan 5 pixel lah, 5 ya 5 kali 5 lah. So ini hasilnya. Oke, so this is the last one. Kamu kalau mau bikin by quantity juga bisa, atau P unit price bisa P unit price juga, no problem. Jadi dia lebih banyak. Oke, jadi dia lebih, oh yo, di price-nya lebih banyak ya. Oke lah, sudah sih. Ini yang terakhir, silakan adjust lagi. Oke, so ini homework-nya nanti. Made Abdel collect more customer clustering di sini. Ini datasetnya kamu ambil yang ini, kamu download. Ya, so ini homework-nya untuk melakukan ulang semua proses yang tadi. So this is number 7 homework. Okay, and then the source is this. Okay guys, so I think that's all for today. Saya stop ini semua, main semua on cam lagi. Sudah selesai.